Hello everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di luar sana? Di luar sana. Okay, how are you today, my homie around the world, in Indonesia or outside the country, or America, USA, Europe, etc. Okay, guys. Today I want to review about one character like uh, this is old character, the another first anniversary extreme character, which is the Shanks for Emperor atau Jackie Blue. Alright, gue tahu teman-teman udah pada tahu ya char ini ya. Ini char yang super jadul dari anime pertama. This is the first anniversary. Attacker tersadis di masanya, the most badass attacker in his era. This guy is very powerful, especially after revamp. Jadi setelah di revamp ini, char ini nih lebih keren gitu. Gue yakin teman-teman udah pada ngecek semua. I'm sure you guys already check the latest update about this character. Jadi karakter ini nullify stun, nggak bisa kena stun. Jadi kalau ada cara-cara yang inflict stun kayak Jinbe, terus dia sendiri, Sang Shred, Roger dan sebagainya, karakter ini nih nggak bisa kena stun. When the enemy has inflict you with the status effect, inflict save with nullify stagger for 10 second. Jadi 10 detik kita dapat nullify stagger ketika ketika musuh itu inflict kita pakai status effect kayak permen, kayak sing-sing. Jadi kita dapat stagger. Yang kadang sebenarnya stagger itu jadi blunder sih buat dia sendiri. Karena dia nggak jatuh gitu. Cuman keuntungannya ketika kita stagger itu kita bisa rilis Konosenso ya. Jadi ini termasuk char yang masochis juga. Jackie itu kayaknya dirancang Bandai untuk menjadi char yang masochis atau menyukai kesakitan, mencintai rasa sakit gitu. Ya devnya boost 50% selama 5 detik. When your team has the last resource secured, boost the cooldown reduction of the skill 150%. Jadi kalau kita kondisinya kalah bendera, ku dapat bonus CD 50% untuk Konosenso-nya. After KO an enemy, reduce the cooldown of skill 1 by 50%. Then death boosted by 30% for 20 seconds cannot stop. Jadi kita dapat habis ngekill itu CD skill satunya itu 50% dan dapat boost death 30% selama 20 detik. Nah, buff death-nya ini nggak bisa numpuk ya. Jadi cuman sekali itu aja gitu. Jadi kalau mau stay death-nya increase ya kita after habis atau after 20 detik kita harus ngekill orang lagi. When your HP more than 70%, reduce damage received by 30% and change down to the stagger effect. Ketika darah kita itu di atas 70%, kita dapat reduce damage 30% dan harus jatuh tapi ganti stagger gitu. Jadi stagger tetap tegak berdiri gagah gitu. Menantang gitu. Jadi kadang kalau kita gebukin dia yang darahnya masih penuh tuh dia antang aja udah, diem aja gitu. Nah itu yang gue bilang tadi malah jadi kadang jadi blundernya dia sendiri gitu. Jadi dia udah pasrah aja digebukin sampai mati gitu kadang. After KO an enemy, increase attack 25%, increase up to 100%, but reset after KO and recover HP by 30%. Jadi setelah kita ngekill, kita dapat buff attack 25% increase to 100%. Jadi kalau kita ngekill 4 kali itu udah full stack. Terus sekali Konosenso tuh langsung hilang biasanya musuhnya tuh kalau udah full stack. When attacking an attackers, increase damage deal 30% and reduce skill cooldown of skill 1 3%. Jadi ketika kita ngebukin attacker, kita tuh teman-teman bisa ngeliat tuh skill satunya tuh dia tuh cooldownnya itu lebih cepet gitu. Jadi kayak kalau misalnya
teman-teman pakai medal-medal yang when critical occurs cooldown skill 1, nah gitu. Nah, cuman kalau ini nggak usah pakai critical occurs, asal abang gebukin attacker aja, teman-teman tuh gebukin attacker, dia itu dapat cooldown itu 3% gitu. Jadi kalau udah barbar, ini caranya emang diciptakan untuk barbar, makanya Machosis tadi. When your SP more than 30%, reduce critical damage by 30% and 1 HP will be left if KO'd by enemy. Inactive is HP exactly 1. Jadi ketika darahnya itu di atas 30%, dapat reduce critical damage dari musuh 30%. Critical damage itu yang kemarin sempat gue jelasin, damage yang berlipat-lipat. Jadi misalnya damage kita itu 1000, kalau kritikalnya itu 4 kali itu jadi 4000 gitu, numpuk gitu. Serangan beruntun lah, berturut-turut gitu critical damage-nya itu. Jadi masuk 4 kali gitu. Kalau kali 4, kalau kali 2 ya masuk 2 kali. Dan 1 HP darahnya tinggal 1. Tertinggal gitu. Jadi masih nyisa 1 biasanya kalau abang-abang disikat misalnya kena Kamusari atau kena Bajrang gitu atau kena apa gitu. Nah cuman nggak akan berfungsi ketika darahnya itu ya tinggal 1 itu doang gitu. Boss rate when attacking an enemy 5% chance to inflict stun. Jadi kan nanti ada musuh itu kalau kita gebukin kena stun. Untuk skillnya Kono Senso. Jadi dia counter guys, counter. Ini skill yang paling mengerikan, apalagi di masanya itu mengerikan sekali. Itu udah stay aja di depan tempat spawn musuh gitu tuh Kono Senso itu udah. Kadang sampai sekarang pun juga bisa gitu dipakainya. Kalau musuhnya modelnya barbar juga gitu, jadi nggak paham timing gitu. Response slash long range attack, relieve stagger or set value of time. Acquire death debuff effect at level 5. Jadi kalau orang ketemu musuh itu kena Gripon, itu death-nya berkurang. Bisa efektif juga buat ngedebuff si Nika yang udah dapat death full stack atau Kitlau gitu. Dan ini ranknya jauh banget ya. Dulu pas awal muncul, ini tuh jauh banget. Jadi kalau abang-abang di Barati Siang itu, kalau teman-teman di Barati Siang itu baru naik ke tanjakan itu, Gripon itu nyampe ke bendera B musuh. Kalau sekarang harus agak maju dikit. Nah terus kalau abang di Arlong Park, itu di pojokan itu, abang bisa Gripon tuh sampai seberang tuh, bus gitu. Apalagi di Arlong B itu, yang benderanya itu apa? Ada di tengah-tengah. Oke. Jadi ini untuk caranya dan kenapa medal setnya kayak gitu bang gitu. Kok jelek bang gitu. Ya memang isiannya jelek, nggak begitu bagus lah, cuman lumayan. Karena sebenarnya gue bisa aja pasang medalnya si Jackie Red atau Universal Attacker kayak si siapa nih, nah misalnya Trio Boa, bisa pakai kayak gini atau pakai Trio Big Mom, bisa kayak gini. Ini main HP semua ya, atau kita main trio dress Luffy bisa juga. Ini model yang tipe-tipe HP sama attack, atau model-model yang apa namanya 1000 dev ini rata bisa juga. Cuma kenapa sih bang kok lebih milih tadi yang Kaido sama King? Ya karena gue ngikutin ininya dia, carnya itu tuh kayaknya butuhnya apa sih? Dia butuh skill 1 untuk membarbar ke bendera musuh, membarbar untuk merusuh gitu. Karena Jackie tanpa Kono Senso itu ya apa ya? Kalau misalnya kita belum dapat full stack attack itu ya nggak begitu mengerikan gitu. Jadi misalnya Kono Senso udah keluar biasanya langsung diserbu. Nah, cuman dengan medal ini Kaido yang ini kan ketika kita diserang oleh musuh 100% chance to reduce cooldown of skill 1 2%. Jadi pasti skill satunya cooldown gitu. Kalau darah kita alot gitu.
Nah, ini juga 2%. Jadi kita dapat reduce 4% selama kita digebukin sama musuh. 4%. Kalau misalnya digebuk 10 kali aja udah ada lagi tuh biasanya skillnya. Nah, makanya gue bilang tadi ya tipenya tipe-tipe menyukai kesakitan gitu ini karakter. Nah, ini kita duetin sama Lau. Jadi kita hari ini pakai support full blue, Taker, SHP, Paramecia, Captain, New World, Ghost Generation, sama Fishman. 7 tak ya kita pakai ya. 1, 2, 3, 7 tak. Fishman ini apa sih bang? When in area around your enemy tracer, reduce knockback distance by 20%. Ini bagus banget buat runner. Jadi abang-abang kalau pakai runner tuh lagi nyoba ngeras nyabut bendera musuh tapi kesel kena knockback terus, ini bagus dipakai Fishman ini. Apa taksnya dengan 172,7%. Modalnya pasti oke. Ini juga sedikit lo gue pasangin trio Kaido dengan stat full HP sama dev. Ini juga modalnya dengan trio efeknya tuh yang paling penting kalau menurut saya ya. Menurut gue tuh former rock pirates. Jadi ketika kita lagi sendirian tuh kita dapat reduce damage 10%, meskipun di era sekarang tuh banyak banget karakter-karakter yang udah ignore damage reduction atau ignore death. Cuman tetap lah buat jaga-jaga tuh kita masih butuh gitu. Terus kenapa bang Sengsnya nggak main HP aja? Kemarin soalnya gue mikirnya sebelum ada nikah ya, gue sengajanya sebenarnya mau dep HP attack rata 1000 gitu. Cuman berhubung ini nggak 18%, jadi cuman dapatnya hampir 800 atau 797. Ya, sebenarnya untuk sekarang bagus HP attack untuk taker ya, dengan charger kayak Nika sama Kid Low yang ignore dev gitu, better gitu, karena devnya nggak terlalu fungsi gitu, kecuali kalau ngeluh lawannya si Zoro itu lo butuh dev, karena Zoro itu kalau kita main HP itu pedes banget, deres banget itu bacoknya itu. Oke.
Strike lagi. Bos, kalem bos. Give it to me. Masih kejang. Lumayan. Oke guys, dapat comeback. Lori juga masih batas ya buat ngomong dari Nika. Apalagi mode kitnya itu bisa gitu mode Nika itu sendiri. Skillnya tadi sekali lagi ignore death. Dia mau dapat buff death mentok sekali apapun, kalau kena telak face pangnya itu ya hilang aja gitu. Cuma ya tadi balik ke tetap mekanik. Apanya nih lagi sih? Jeki belum ini tempat favoritnya emang Marineford ya, Baratisia. Ini juga enak juga sih sebenarnya. Mana orang-orang kan sekarang udah pada jago melawan Jeki, caranya gimana. Di timing itu mereka udah pada paham. Jalannya cepet banget nggak sih? Alah, telat gue. Gak kepencet dong. Udah dapat itu sayang banget. Bajrangan. Hehe, thank you.
Ah, Bajrangkan. Malah nge-review Seng ya, malah nge-review Kid. Keras banget. Ya di Dressrosa City ya. Ya kayak gitu malah tadi kebanyakan si Jackie-nya karena gue nggak bisa main model nunggu Gripon terus mundur nunggu Gripon itu kelamaan ya. Itu kurang bisa membantu tim. Jadi kadang tim itu butuh tumbal proyek. Nah, di Dressrosa. Jadi gue kadang juga suka jadi tumbal proyek biar ya teman-teman satu timnya itu bisa fokus ke yang lain gitu. Apalagi kalau kita sampai dikeroyok dua tiga orang itu tambah seneng gitu. Jodohnya langsung aja. Zero.
Kenapa? Oh, apa nyabet ya? Kena lagi. Oh, ya. Kasih gue kill, please. Besek. Thanks, brother. Ya, meskipun nggak berfungsi banyak, lumayan lah skornya 6.900, almost 7k. 7,000. At least you can kill 3 times. Use the blue shanks. Alright, I hope the stage will be in Wano. It will be last video of my review bot hip. Menang sekali doang ya. Jadi kesimpulannya gimana menurut kalian? Still worth nggak buat di meta sekarang? Kalau menurut gue udah nggak. Kalau mau dipakai untuk nge-push itu kurang worth. Cuman kalau cuma sekedar buat have fun, ini char super fun kalau menurut gue sekarang ya. Dan gue tuh lebih senang pakai char itu justru ketika di masa dia udah nggak se-OP dulu gitu. Kayak Jackie Red dulu waktu OP-OP-nya tuh Jackie gue langsung boost 4 dan itu too easy gitu. Nah cuman ketika di akun yang sebelumnya ya, nah cuman ketika di masa all in udah lama tuh nggak gue pakai tuh Jackie tuh. Nah, habis itu makanya cuma King, Perospero. Nah terus ketika masa all in Kaido Zoro, ketika Jackie itu katanya udah diremain, justru gue pakai sampai sekarang. Malah senang lagi gue pakai Jackie Shanks Red Movie, Jackie hijau. Jadi super fun gitu. Bajrangga. Oh, Zoro jago banget. Zoronya jago dan gue paling gedek kalau ada teman Zoro nemenin gue. Deket sama Zoro tuh udah kenapa? Lawan tuh char kuat banget, strong banget, tapi kayaknya dia diciptakan buat autis gitu.
kelihatan. Atonya ngapa di situ? Aduh, flag gue diambil. Ah, sudah. Perang ya. Aduh, jatuh. Pikir dong gue. Oh, besek. Taiwan gitu tuh enak caranya. Thank you. Nah, jadi gitu ya, gengs. Review buat karakter ini. Nanti teman-teman gimana deh mendeskripsikannya. Bebas aja sih. HPBR tuh sebenarnya kita nggak harus yang nurut bang ini, nurut si ini, nurut si itu, ya itu semua punya penilaian masing-masing. Cuman kan kita share ke public space ya, ke public area di mana banyak orang malah. Nah, ini pendapat gue, jadi kalau teman-teman mau ngikut, ya monggo. Cuman kalau teman-teman nggak tetap kekeh, enggak lah Jackie gue paling hebat, ya nggak apa-apa. Soalnya biar buat Jackie lover memang satisfy banget. Nah, cuman kan kita ngomongnya secara overall gitu. Jadi piye menurut pendapat bocah? Thank you banget udah nonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment. Semua kritik dan saran masukan insya Allah diterima. Sekali lagi sorry banget, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan omongan saya itu tidak disengaja. Baiklah, demikian review dari saya hari ini. Sekian dulu guys, see you next opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.